Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma susan la ilaha syafi wa malik Sufyan susan ila ma'azabih syamil kuntajalani yang wali'in bantani susan ila masalah arif kemudian penadim ahsan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan Al-Faslul Awwal. Fasal yang pertama menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Al-Faslul Awwalu, adapun fasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujati, ialah menjelaskan tentang hak-hak istri al-wajibati, yang wajib, ala zauji, bagi suami. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, fi suratin nisa'i, di dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna, dan pergaulilah dengan baik olehmu, wa ashiru, dan pergaulilah olehmu, hunna, akan istri-istrimu, bil ma'rufi, dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Ai, apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Ai bil adli, yaitu bil adli, dengan cara berbuat adil, fil mabiti, di dalam menginap. Ini ketika si suami memiliki istri lebih dari satu, maka suami wajib menggilir istrinya dengan cara adil. Itu sudah diatur berapa malam itu sudah diatur di dalam kitab fikih. Tinggal baca teman-teman di sana. Dan juga wan nafaqati, di dalam nafkah, itu juga harus berlaku baik. Wabil ijmali, dan di dalam memperindah, fil qauli, pada perkataan, harus berkata baik terhadap istrinya. Wa qala fi suratil Baqarati, waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah, walahunna, dan ialah bagi berhak, ya, walahunna, dan ialah berhak bagi istri-istri, para istri, berhak alal azwaji, terhadap para suami, mithlul ladzi, adapun sama atau seimbang, alladzi lahum, bagi suami, bagi yang dimiliki suami, alaihinna, terhadap kewajiban para istri, minal hukuki, dari hak-haknya, fil wujubi, dalam melakukan hal yang wajib. Wastihqaqil mutalabati, dan hak menuntut, wastihqaqil mutalabati, dan hak menuntut, suami itu berhak menuntut, alaiha, terhadap istri.
Jadi antara laki-laki dan antara suami dan istri itu memiliki hak yang sepadan, hak yang seimbang, yang sama-sama wajib dipenuhi antara suami istri. Suami wajib memenuhi ini kepada istrinya, si istri wajib memenuhi hal ini kepada suaminya. La fil jinsi, yang tidak bisa dituntut itu tidak bisa dituntut sama. La fil jinsi, di dalam jenis kelamin tidak bisa. Bil ma'rufi, dengan cara yang patut. Ai, artinya bima, dengan sesuatu, yustahsanu, yang dianggap baik, apa ma, syar'an, secara syarak, min husnil isyrati, ma itu min husnil isyrati, nyatanya dari berbuat hal yang berbuat atau berinteraksi dengan cara yang baik. Ma'ruf itu berarti adalah berinteraksi antara suami istri, itu harus berinteraksi dengan baik. Suami harus bergaul dengan istrinya dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa tarkid darari, dan meninggalkan kemudaratan, minhum, dari suami, wa minhunna, dan dari istri. Tidak saling menimbulkan kemudaratan, si suami tidak memudaratkan istrinya, si istri pun juga seperti itu. Qala Ibnu Abbas, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Makna dzalika, adapun makna ayat tersebut, ini sesungguhnya adapun aku, ahabbu, ialah lebih mencintai siapa aku, atau dibaca suka boleh. Ahabbu ialah senang siapa aku, an atazayyana, an atazayyana, untuk berhias diri siapa aku, limroati, terhadap istriku, kama tuhibbu, sebagaimana senang siapa istri, antatazayyana, akan berhias diri siapa istri, li, untukku. Ahabbu itu fi'il madhi berarti ya, bukan sirat, bukan tafdil, bukan sirat tafdil, tapi fi'il madhi. Ahabbu, aku senang, an atazayyana. Jadi makna ayat itu adalah aku senang berhias diri untuk istriku, sebagaimana istriku itu juga senang berhias diri untuk suaminya. Jadi teman-teman kalau mau berhias diri, berhiaslah untuk suaminya. Jangan berhias diri ketika mau ke pasar, ketika mau hajatan, jangan. Tapi kalian harus berpenampilan selalu cantik di hadapan suami kalian. Walirijali alaihinna darajatun, walirijali, dan ialah bagi suami, alaihinna, terhadap para istri, darajatun, adapun kelebihan. Ai fadilatun fil haqqi, ai fadilatun artinya fadilah, kelebihan, keutamaan, minal haq, fil haqqi, di dalam hak-haknya, fi wujubi ta'atihinna lahum, fi min wujubi ta'atihinna, dari taatnya, dari wajib mentaatinya para istri, lahum, terhadap suami. Kenapa kok seperti itu?
Lima, karena sesuatu. Dafa'u, yang telah memberi siapa suami hu akan ma ilaihinna terhadap para istri minal mahri, dari mahar. Suami itu memiliki kelebihan daripada istri, memiliki kelebihan hak, yang mana istri wajib mentaati istrinya, yang mana istri wajib mentaati suaminya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena si suami sudah membayar mas kawin. Karena suami sudah membayar mas kawin, maka istri wajib mentaati suaminya. Mas kawinnya itu sudah diatur. Berapa mas kawin? Itu sudah diatur di dalam kitab fikih. Silakan dibaca. Berapa mas kawin yang harus diminta kepada suami? Itu istri yang menentukan. Wali infakihim fi masalihihinna. Ini juga alasannya. Kenapa si istri wajib mentaati suami? Wali infakihim, karena menafkahinya para suami, fi masalihinna, dalam kemaslahatan istri. Karena istri sudah diberi nafkah oleh suaminya, makanya wajib mentaati suami. Ruwiya anin nabiyyi, diriwayatkan anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, apa sesungguhnya, adapun Nabi, qala, ialah bersabda siapa Nabi, fi hajjatil wada'i, pada haji wada'. Haji wada itu adalah haji terakhir, haji perpisahan. Ai akhiri hajihi, artinya akhir dari hajinya Nabi Muhammad. Wahwa, adapun akhirnya haji Nabi Muhammad, hajjatul jum'ati, ialah haji pada hari Jumat, yang disebut dengan haji akbar. Ba'da an hamidallahu, setelah memuji, an hamidallaha, ba'da an hamidallaha, setelah memuji siapa Nabi Muhammad, Allah, kepada Allah Ta'ala, wa asna, dan menyanjung siapa Rasulullah, alaihi, terhadap Allah, wa adha, dan memberi nasihat siapa Rasulullah, al hadirina, kepada para hadirin. Ini bunyi hadisnya. Ala, ingatlah, ai tanabbahu, perhatikanlah oleh kalian. Ya qaumu, wahai kaum, wahai kaumku. Lima, terhadap sesuatu, yulqa, yang disampaikan, apa ma ilaikum, kepada kalian. Perhatikan akan yang telah disampaikan kepada kalian semuanya. Wastausu bin nisa'i khairan, wastausu, dan berwasiatlah kalian semua, bin nisa'i, terhadap para istri, khairan, akan kebaikan. Al-ba'u, adapun ba lita'diyati, ba yang ada pada lafal an-nisa itu lita'diyati, fungsinya adalah ta'diyah, memuta'addikan lafal istausu. Ai, artinya apa? Iqbalu, terimalah oleh kalian, wasiyati, akan wasiatku, katanya Rasulullah,
fihinna tentang para istri. Wa'malu dan amalkanlah oleh kalian biha terhadap wasiatku. Warfuku dan bersikap lembutlah kalian bihinna terhadap para istri. Wa ahsanu dan baguskanlah oleh kalian isyrotahunna akan menggauli mereka, akan berinteraksi dengan para istri. Fa innal wasiyata karena sesungguhnya adapun wasiat bihinna terhadap para istri akadu ialah lebih kuat lidha'fihinna karena lemahnya para istri. Makanya kita harus berwasiat kepada, artinya sering menasehati istrinya, karena istrinya itu lemah, harus sering dinasehati. Ya ketika dinasehati ya harus istri itu harus diajak berkata-kata, berbicara dengan baik, jangan pernah dimarahi itu selama istrinya tidak membangkang. Wahtiyajahunna ila man yakumu bi amrihinna ini wahtiyajahunna dan kalau atofnya ke lidha'fihinna berarti bacaannya wahtiyajihinna, karena butuhnya para istri. Wahtiyajihinna karena butuhnya para istri. Ilaman butuh kepada siapa? Ilaman kepada orang yakumu yang mengerjakan siapa man bi amrihinna terhadap urusan para istri. Seorang perempuan, seorang istri itu butuh seseorang yang selalu mengerjakan urusan perempuan. Mencari uang itu kan sudah diurus, membangun rumah itu sudah diuruskan suami semuanya. Istri tinggal menempati saja, mau beli baju sudah dibelikan oleh suaminya, sudah. Jadi makanya istri itu butuh kepada suami. Wa fi nasbi khairan dan ialah di dalam nasabnya lafal khairan di atas itu wastausu bin nisa'i khairan. Kenapa khairan itu dibaca nasab? Wajhani adapun dua pendapat. Ahaduha adapun salah satu dari dua pendapat itu annahu ialah sesungguhnya adapun lafal khairan maf'ulun ialah maf'ulu istausu ialah maf'ul dari lafal istausu. Itu pendapat yang pertama. Li'annal makna karena sesungguhnya adapun maknanya if'alu perlakukanlah oleh kalian wahai para laki-laki bihinna terhadap para perempuan, para istri khairan akan kebaikan. Kalian harus berlaku baik terhadap istrinya. Wasani adapun yang kedua, pendapat yang kedua, maknahu adapun maknanya ikbalu wasiyati waktu khairan, itu maknanya ikbalu terimalah oleh kalian wasiyati akan wasiatku wasiatnya Rasulullah, waktu dan berbuat baiklah kalian para suami khairan akan kebaikan. Itu maknanya. Fahuwa mansubun bi fi'lin mahdhufin. Fahuwa maka adapun lafal khairan
mansubun ialah dinasabkan bi fi'lin mahdhufin dengan fi'il yang dibuang. Berarti fi'il yang dibuang apa? Waktunya itu. Di atas itu ada yang mengatakan lafal khairan itu maf'ul dari istausu, ya. Ada yang berpendapat khairan itu maf'ul dari fi'il yang dibuang, yaitu apa fi'ilnya yang dibuang? Waktu itu yang dibuang. Qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini contoh dari membuang lafal waktu. Khairan itu kan maf'ul. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa khairan itu maf'ul dari fi'il yang dibuang, yaitu waktu. Itu berdasarkan firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi wala taqulu salasatun. Wala taqulu, dan engkau jangan berkata salasatun, Tuhan itu ada 3. Ini tentang apa berarti? Tentang ceritanya siapa itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu Nabi Isa, ya, bahwa kaumnya Nabi Isa mengatakan Tuhan itu ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Jangan pernah mengatakan itu salah. Intahu, bertaubatlah kalian. Intahu itu berhentilah. Intahu, berhentilah kalian. Khairan, dan berbuat baiklah kalian. Lakum, terhadap khairan lakum, dan berbuat baiklah kepada kalian. Ini khairan itu adalah ai intabihu an dzalika waktu khairan. Di situ ada waktunya yang dibuang. Ai intahu artinya berhentilah kalian, an dzalika dari perkataan itu, dari perkataan yang bahwa Tuhan itu ada 3, berhenti kalian. Waktu khairan, dan berbuatlah kalian khairan akan kebaikan. Fa innama, maka sesungguhnya, hunna, adapun para istri, fa innama, maka sesungguhnya, hunna, adapun para istri, awanin, ialah tawanan. Kenapa kok kalian harus berbuat baik kepada istrinya? Ini diumpamakan karena istri itu adalah tawanan. Ai asiratin, artinya ya sama, tawanan. Istri itu adalah tawanan indakum, di sisi kalian para suami. Fa'awanin, adapun lafal awanin bin nuni, dengan nun al maksurati yang dibaca kasrah, jam'u aniyatin, ialah jamak dari lafal aniyah. Jadi nunnya dibaca kasrah, awanin, jamak dari aniyah. Wahia, adapun lafal awanin bisirati muntahal jumu'i, ialah sirat muntahal jumu'. Wa innama, dan hanya saja kila dikatakan lil mar'ati, bagi perempuan, aniyatun, apa aniyah, tawanan. Kenapa perempuan disebut tawanan? Tawanan para suami. Li'annaha, karena sesungguhnya adapun para istri. Li'annaha, karena sesungguhnya adapun istri atau perempuan itu, mahbusatun, ialah ditahan, kal asiri, seperti tawanan, inda zauji, di sisi suami. Ya kan, suami kan, istri kan tidak boleh kemana-mana kecuali pamit kepada suaminya. Dan istri tidak boleh menikah lebih dari
satu. Kalau suami boleh menikah istri lebih dari satu. Terbatas jangkauannya seorang istri, makanya itu disebut dengan tawanan. Wa fi lafdhin, dan di dalam suatu lafal, suatu riwayat. Wa fi lafdhin, dan di dalam suatu lafal. Fa innahunna awarin. Kalau di atas itu kan awanin, tapi di dalam suatu lafal yang lain bukan awanin tapi awarin. Sesungguhnya adapun para istri, awarin ialah titipan, biroi dengan ro yang di belakang itu, kalau yang di atas kan menggunakan non. Kalau yang ini awarin menggunakan ro, biroi dengan menggunakan ro. Jam'u ariyatin, jamak dari lafal ariyah, titipan. Kenapa kok disebut dengan awarin? Kenapa kok disebut dengan titipan? Karena disebut dengan ariyah, titipan. Fa inna rajula, karena sesungguhnya adapun laki-laki atau suami, akhadhu ialah mengambil siapa rijal, hunna terhadap para istri, bi amanatillahi dari memegang amanahnya Allah. Tuh, kenapa kok disebut titipan? Karena orang yang menerima titipan itu harus amanah. Istri itu adalah titipan bagi suaminya. Makanya suami itu harus berlaku baik, memperlakukan baik kepada istrinya. Khawatir nanti titipannya diminta lagi oleh Allah. Ketika dititipannya diminta lagi, loh, dulu saya waktu menitipkan ke kamu ini bagus, sekarang kok sudah rusak. Dulu waktu saya menitipkan ke kamu ini cantik, sekarang kenapa giginya kok sudah hilang semuanya itu? Karena dipukul setiap hari misal. Ini waktu dulu kakinya ini bagus, mulus, sekarang kenapa kakinya, tangannya ini sampai bengkak? Karena setiap hari dipekerjakan. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu. Mempekerjakan istri itu tidak boleh. Si suami enak kipas-kipasan di rumahnya, sampai rokokan, sampai kopian. Si istri kerja siang malam, tidak boleh seperti itu. Laisa ay asya'an tamlikuna, memiliki siapa mereka, minhunna dari para istri, syai'an akan sesuatu, ghaira dzalik akan selain tersebut, ail khaira selain kebaikan. Seorang suami pada istrinya itu tidak memiliki kepada selain apa? Selain kebaikan. Hanya kebaikan yang harus diberikan kepada istrinya. Illa ayyatina bifahishatin, kecuali melakukan siapa para istri bifahishatin ainusyuzin, terhadap pembangkangan, mubayyinatin aidhahiratin, yang jelas. Seorang laki-laki boleh tidak berlaku baik kepada istrinya ketika si istri sudah membangkang suaminya, sudah durhaka kepada suaminya, maka boleh si suami tidak berlaku baik. Mana tadi ini? Bi'an zaharat dengan gambaran tampak amaratuhu, apa tanda-tandanya nusyuz itu. Kalau sudah jelas ada indikasi istri itu membangkang, maka boleh suami berlaku tidak baik. Fa in fa'alna jika melakukan, bi an adharna an-nusyuza. Fa in fa'alna jika telah melakukan siapa para istri, bi an adharna dengan gambaran telah menampakkan siapa para istri
an-nusyuza akan nusyuz, akan pembangkangan itu, fahjuru maka hendaknya meninggalkan, fahjuru maka tinggalkanlah olehmu wahai para suami, hunna terhadap mereka para istri, fil madaji'i di tempat tidurnya. Tidak usah, tinggal aja, tidak usah tidur bersama, maksudnya biarkan aja dia tidur sendirian. Ai i'taziluhunna artinya tinggalkanlah olehmu hunna terhadap mereka, fil firasyi di dalam tempat tidurnya. Tidak usah diajak tidur, biarin aja tidur sendiri. Watruku dan tinggalkanlah olehmu madaji'atihinna terhadap tidur bersama, ai an-nauma ma'ahum artinya tidur bersama istrinya. Tidak usah tidur bersama istrinya, tidur sendirian. Kalau istri sudah menampakkan pembangkangan, maka tinggalkan dia, biar dia tidur sendiri. Wa hadzal hajru, adapun hajr ini, sanksi ini, wa hadzal hajru adapun sanksi ini, yaitu dengan cara tidak diajak tidur bersama, la ghayata lahu, tidak ada batasnya. Maksudnya tidak ada batasnya bagaimana? Ya sampai si istri itu tidak membangkang lagi kepada suaminya. Li'annahu karena sesungguhnya suami, lihajati solahiha untuk kebutuhan memperbagus istri. Tujuannya untuk memberi sanksi kepada si istri itu adalah agar si istri kembali berbuat baik lagi. Famata lam tasluh, kapan saja lam tasluh tidak baik siapa istri, falhajru maka menjauhi istri, bakin ialah tetap, wa in balagha sinina, wa in balagha sekalipun sampai apa hajr itu menjauhi istri, sinina akan bertahun-tahun. Walaupun bertahun-tahun meninggalkan istri, selama istrinya masih tetap membangkang, ya biarin aja. Akan tetapi wa mata dan manakala atau kapan saja solahat baik siapa, telah berbuat baik siapa istri, fala hajaro maka engkau jangan meninggalkan istrinya. Wa an ba'dil ulama'i dan ialah dari sebagian ulama, ghayatul hajri syahrun. Wa an ba'dil ulama'i dan pendapat sebagian ulama, ghayatul hajri adapun maksimalnya sanksi atau menjauhi istri, syahrun ialah 1 bulan. Ada ulama yang berpendapat bahwa menjauhi istri atau memberi sanksi kepada istri itu hanyalah 1 bulan saja. Wadribuhunna dan pukullah oleh kalian, hunna akan istri-istri kalian itu, darban akan pukulan, ghairu mubarrihin yang tak menyakiti. Gimana memukul tapi tidak menyakiti? Ya maksudnya memukulnya jangan keras-keras, jangan tar, ya pelan-pelan aja mukulnya. Disentuh saja pipinya. Ah ini nakal ini gitu. Oh, kalau sampai ditempelin tar atau sampai ditonjok dengan kerasan, terus ya copot giginya itu. Ketika copot giginya, kok copot giginya? Padahal dipukul oleh suaminya. Ya kalau mau memukul istri yang ghairu mubarihin, yang sekiranya tidak membahayakan istri, karena ketika istrinya itu celaka, ada anggota tubuhnya yang rusak, suaminya sendiri yang rugi. Yang biasanya dilihatnya cantik berubah tidak cantik, kan rugi si suami itu. Wa huwal ladzi la wa huwa adapun pukulan itu alladzi
la yaksiro, yang tak menghancurkan, la yukassara yukassiru, atau la yaksiro, yang tidak menghancurkan, azman, akan tulang. Pukulannya itu tidak sampai menghancurkan tulang. Berarti ya jangan keras teman-teman, pelan-pelan saja memukulnya. Wala yashinu, dan juga tidak merusak apa pukulan itu, udwan, akan anggota, ai dorban, artinya dengan pukulan, ghairu syadidin, yang tidak keras. Pelan-pelan kalau memukul istrinya yang membangkang. Ya kalau istrinya tidak membangkang ya jangan dipukul, dosa. Wadzalika illam yarji'na bil hajri, ketentuan itu memukul istri illam yarji'na, jika tidak kembali siapa istri, bil hajrani, dengan cara ditinggalkan. Istri itu kan pertama kali ketika membangkang maka dibiarkan dia tidur sendiri. Masih tetap dipukul oleh suaminya, tapi pukulannya yang ghairu mubarrihin. Fain ata'nakum, jika telah mematuhi, jika telah taat siapa para istrikum kepada kalian, fima yuradu minhunna, fima dari apa-apa, yuradu yang diinginkan apa, ma minhunna dari suami, dari istri. Jika istri sudah patuh kepada suaminya, apa yang diminta suaminya itu ditaati, dipatuhi, fala tabghu, maka jangan sampai mencari, aila tatlubu, jangan mencari siapa kalian, alaihinna, terhadap istri, sabilan ay tariqon, akan jalan, ila dorbihinna, untuk memukul mereka, zulman, dengan zalim. Ketika istrinya itu sudah taat kepada kalian, maka kalian jangan pernah mencari alasan untuk memukulnya. Istrinya sudah taat masih dipukul, tidak beres itu, tidak waras itu suaminya. Saya salah apa sama kamu bang? Kok sampai dipukul bang ya? Cobaan suka gawe kopi, tak gawe kopi. Cuma buat kopi, ngapain sampai mukul? Istrinya tidak bisa buat kopi, kan bisa buat sendiri. Tidak ada nasi di rumahnya sudah marah. Kenapa kalau langsung masak sendiri? Nanti tinggal masak. Ya lapar, ya kare mele nasi itu borong banyak ya dan kan. Tinggal beli nasi. Jadi jangan dengan istri, dengan pasangan suami istri itu jangan sedikit-sedikit bentrok, sedikit-sedikit bentrok ya. Padahal hal-hal sepele. Cuma tidak ada kopinya, yang biasanya pagi disiapkan kopi, tidak ada kopinya. Sudah marah si suami. Tidak masuk akal itu. Kan bisa kan si suami buat sendiri. Mintanya si suami mentang-mentang jadi suami semuanya mau dilayani. Mau buat kopi mau dilayani. Mau buat nasi dilayani, nyuci juga dilayani, suruh cucikan istri. Makanya kalian ini sebenarnya mencari istri atau mencari pembantu rumah tangga. Dibedakan itu. Kalau kalian menikah, wahai laki-laki, kalau kalian menikahi perempuan untuk dijadikan istri, maka jangan pernah dijadikan pembantu rumah tangga. Kalau kalian niatnya mau menikah itu untuk dijadikan pembantu rumah tangga, ya jangan pernah menikah. Cari saja pembantu rumah tangga, kemudian dibayar setiap bulannya. Itu. Seperti apa contohnya pembantu rumah tangga? Suruh masak, suruh nyuci, suruh bersihan, suruh sapuan, suruh buat kopi, suruh ngepel di rumahnya, semuanya istri. Itu pembantu rumah tangga namanya. Jangan seperti itu. Dalam kehidupan berkeluarga semuanya harus bekerja sama. Tapi juga begitu pula dengan si istri, harus tahu terhadap
betapa capeknya, betapa susahnya si suami. Kalau suami sudah capek-capek bekerja dari luar, nyampe rumah dia tahu kalau jam segini jamnya dia makan, ya si istri harus menyiapkan. Latina lama masak tibi. Ya jangan seperti itu. Sudah tahu suaminya datang bekerja dari kantor, datang ngajar, nyampe rumahnya masih mau makan, suruh masak. Itu kan tak berezeki ya itu istrinya. Gitu. Ya harus ada saling kerjasama. Nah, ya bilang ke istrinya, atau Mas, Mas biasanya jam berapa kalau makan? Oh ya, saya jam sekian mau makan. Saya pulangnya dari sekolah itu biasanya lapar. Jadi nyampe rumah saya pengen makan. Oh iya, saya mau masak ketika itu. Mas langsung pulang, jangan beli nasi di warung. Nah, itu kan bisa. Atau di WA, mau makan di rumah apa mau makan di mana? Nah, itu ya, makan di rumah. Masa istrinya, enggak, saya makan di luar. Ada yang mentraktir. Ya ajak dong. Nah, itu. Jadi harus ada musyawarah. Pasangan suami istri harus sering mengadakan musyawarah biar tidak sering terjadi pertengkaran. Fa'in ini bagus ya. Fa'in ata'nakum sudah ya. Mana ini? Waj'alu dan jadikanlah oleh kalian ma akan apa kesalahan itu, ma isinya kesalahan, karena yang ada apa mamin hunna dari para istri, ka'alam yakun seolah-olah tidak ada. Jadikanlah kesalahan yang sepele yang ditimbulkan oleh istri seolah-olah itu tidak ada. Itu. Walaupun si istri itu memiliki kesalahan, biarlah seolah-olah tidak ada. Cuma sepele kan teman-teman. Cuma ya seperti yang dicontohkan tadi itu. Biasanya nyampe rumah langsung ada nasi, kok tidak ada. Ya biarin aja lah. Masa aja kan nunggunya sebentar. Beli kan, kalau langsung beli paling perjalanan 10 menit itu kan. Fa innat taiba minadz-dzambi, karena sesungguhnya adapun orang yang bertaubat minadz-dzambi dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah dosa. Orang yang tidak pernah dosa itu tidak ada. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang baik itu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan dan mengakui kesalahannya, kemudian dia berhenti melakukan kesalahan tersebut. Itulah orang baik. Karena orang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu tidak pernah ada kecuali Rasulullah yang disebut dengan insan kamil. Ala, ingatlah, aitanabbahu, perhatikanlah oleh kalian, innalakum ala nisaikum haqqon, inna sesungguhnya lakum berhak bagimu, ala nisaikum haqqon, bagi istri-istri kalian, haqqon, suatu hak. Kamu punya hak kepada istrimu. Gitu. Ingatlah bahwa kamu memiliki hak kepada istrimu. Walinisaikum alaikum haqqon, dan juga bagi istri kalian, alaikum terhadap kamu, haqqon juga punya hak. Kamu punya hak kepada istrinya, istrinya juga punya hak kepada kamu. Jadi sama-sama punya hak. Fahakkukum alaihinna, adapun haknya kalian alaihinna terhadap istri, alla yutikna ialah tidak menginjakkan siapa istri firasyakum, akan firasnya, akan ranjangnya, akan tempat tidurnya, man akan orang, takrahuhu yang engkau membencinya. Maksudnya adalah si istri, haknya suami kepada istri
istri itu tidak boleh mengajak laki-laki lain ke kamarnya. Tidak boleh itu. Wala ya'dzan fi baitikum wala ya'dzanna, dan tidak mengizinkan, wala ya'dzanna, dan tidak mengizinkan siapa istri fi buyutikum, di rumah kalian itu, liman, terhadap seseorang, takrahuna, yang engkau membencinya. Jika ada orang yang dibenci oleh si suami, maka istri tidak boleh mengajaknya untuk silaturahmi, untuk main ke rumahnya, tidak boleh. Sudah tahu ini musuhnya suaminya, kok malah diundang ke rumahnya. Ini kan memang ngajak carok gitu. Ya tidak boleh. Ya istri harus paham lah, harus paham kondisi. Ala wa haqquhunna alaikum. Ini kalau yang tadi di atas adalah haknya suami kepada istrinya, yang mana istri tidak boleh main serong, yang mana istri tidak boleh mengajak laki-laki ke rumahnya, mendatangkan orang yang dibenci ke rumah suaminya. Begitu pula ala, ketahuilah olehmu, wa haqquhunna, adapun haknya para istri, alaikum, terhadap kalian, antuhsinu, ialah membaguskan siapa kalian, ilaihinna, terhadap para istri, fi, membaguskan apanya, fi kiswatihinna, pada pakaiannya, wa ta'amihinna, dan makanannya. Pakaiannya ya belikanlah pakaian yang paling bagus, yang layak kepada istrinya. Jangan belikan pakaian yang mudah sobek itu. Atau sudah tahu pakaiannya, bajunya sobek-sobek, masih dibiarkan saja. Ya belikanlah yang bagus. Dan juga to'am, makanan, kasihlah makanan yang terbaik untuk istrinya. Kasih protein hewani, protein nabati, jangan cuma dikasih tahu tempe tiap hari. Tidak ada tahu tempe sambal terasi tiap hari, ya jangan. Sekali-kali ayam, sekali-kali cumi, sekali-kali kepiting, sekali-kali ya yang enak-enak pokoknya lah. Tapi jangan setiap hari juga, kasihan suaminya. Rawa, meriwayatkan hadal haditha, akan hadis ini, At-Tirmidzi, siapa Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah.